Halo Transformers, jemaat terkasih Transformation Church. Kita bersyukur dan percaya Allah kita Bapa yang baik, Ia setia dan senantiasa menyertai setiap kita. Di 2025 kita mendapatkan tema yang baru, The Year of God's Justice and Mercy, tahun kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 145 ayat 17-19, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kedaulatan Tuhan mengajarkan dan mengingatkan setiap kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan tetap memegang kendali penuh. Bahkan ketika kita tidak mengerti jalan-jalannya, kita boleh tetap yakin dan percaya bahwa Dia tetap merancangkan yang terbaik dan rancangannya itu sempurna buat setiap kita. Kemurahan Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang adil, tapi Ia penuh dengan kasih setia dan pengampunan dan kemurahan. Di dalam kehidupan kita tahu kita bisa mengandalkan Dia. Kemurahannya tidak pernah ada habisnya. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Ia senantiasa menyertai setiap kita. Maka ketika kita setia dan bertindak dengan iman, kita percaya Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Ketika kita menyimpang, kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang mengingatkan dan membawa kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kalau Allah itu setia, kiranya Ia menemukan setiap kita juga hati anak-anaknya setia di dalam Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Mari kita jalani 2025 ini dengan penuh keyakinan, penuh dengan ucapan syukur, karena kita tahu kita punya Allah yang senantiasa adil dan penuh dengan kasih. Biarlah Ia temukan hati kita, melimpah dengan syukur, bersandar penuh kepadanya, karena kita yakin kemurahan dan kebaikannya senantiasa menyertai setiap kita. Shalom Transformers, dimanapun Anda berada, yang sedang menikmati liburan dan sepinya Jakarta. Hari ini kita berkumpul kembali di dunia maya. Karena hari ini kita bersama-sama untuk ibadah online. Tapi hari ini kita mau punya kerinduan yang sama seperti minggu-minggu yang biasanya, bahwa kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bahwa hari ini kita mau kembali disegarkan, kita mau kembali mendengarkan setiap apa isi hati Tuhan terhadap hidup kita. Dan hari ini kita mau kembali berjumpa dengan hadirat Allah. Mari hari ini saya mau ngundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu berkuasa Tuhan untuk membawa kami melewati apapun yang harus kami lewati Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kehadiran-Mu itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami bisa maju lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami boleh kembali mengingat bahwa kami menaruh iman kami sama Engkau, bukan pada yang lain. Dan biar hari ini kami boleh kembali dikuatkan Tuhan, untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap untuk merayakan kami punya Allah yang hebat, untuk merayakan kami punya pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Kita sama-sama yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia Allah yang sanggup untuk memberikan apa yang di luar pembayangan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya, amin, bagi yang mengasihi. Let's declare Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya sama, katakan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa harapan kami hanya padamu. Engkau penyelamat kami, Engkau yang membawa kami keluar dari setiap badai kehidupan. Engkau Tuhan yang membuat pijakan kaki kami kuat, karena kami berpijak pada Engkau Tuhan, batu karang yang teguh. Jadi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kembali hati kami terus menerus Tuhan. Kami serahkan kembali hidup kami untuk Engkau boleh beracara, memerintah dalam hidup kami. So we worship you, Jesus. We worship you. Ini hati kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan
dan hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, padamu Yesus, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Let's declare one more time, hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat kepadamu itu ketenangan kami. Aku rasakan tenang dan hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya pada Yesus, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya padamu, hanya padamu, Kau yang selamatkan kami, ya Tuhan. Oh, hanya padamu kami berserah, kami berserah, kami berserah Tuhan. Kami hanya mau dekat padamu, hanya padamu Tuhan. We worship you, we worship you, Jesus. Kami tahu kami bisa berharap kepadamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami pegang perkataanmu, kami pegang hati-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, bahkan dalam segala hal yang gak pasti Tuhan, kami tahu bahwa rancangan-Mu yang akan terjadi. Bahkan dalam segala sesuatu Tuhan yang kami gak bisa bayangkan apa yang akan terjadi, kami mau percaya bahwa Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik buat hidup kami. Bahkan apa yang kami gak pernah bisa bayangkan, Engkau sudah sediakan. Apa yang kami gak bisa lagi rancangkan, Engkau rancangkan yang terbaik. Karena itu kami mau nyatakan Tuhan, bahkan dalam lembah yang kelam sekalipun kami tahu dan kami percaya, meskipun secara jasmani kami gak bisa merasakannya, tapi kami mau katakan bahwa dalam jiwa dan roh kami nyatakan Tuhan yang adalah gembala kami tidak akan membiarkan kami kekurangan.
gadamu dan tongkatmu yang akan menghibur kami, menuntun kami, menjaga kami, apapun yang terjadi. Sehingga Tuhan, iman kami kuat bukan hanya dari kata-kata motivasi Tuhan, bukan karena hal-hal seperti itu, tapi karena kami berpegang pada Allah yang mengasihi kami, karena kami mau mengenal hati-Mu, mengenal pengorbanan-Mu, kami percaya dan kami hidup di dalamnya. Walau sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak akan takut, karena Engkau beserta dengan kami. Rancangan kami boleh gagal, tapi kami tahu rancangan-Mu yang akan terjadi, yang akan membawa kemenangan, yang akan membawa kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, yang akan membawa sukacita yang baru. Jadi hari ini Tuhan, biar kami boleh kembali mengenal Engkau, mendengar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu, dan hati kami kembali berjumpa dengan Engkau. Bahwa setiap ketakutan tidak punya kuasa lagi Tuhan, tapi ada keberanian ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan, kami nyatakan bahwa Engkau berdaulat dan memerintah. Ini fokus kami, ini telinga kami serahkan juga buat Engkau berbicara. Biar firman yang boleh ditabur itu jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan yang ada dimanapun saat ini berada, welcome home. Kita saat ini mungkin akan melihat ibadah ini melalui online gitu ya, tapi itu tidak menutupi atau mengurangi kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, terutama apabila kita mau membuka hati dan pikiran kita atas segala sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada kita hari-hari ini. Bapak Ibu, ini udah di minggu yang terakhir ya di bulan Maret, di mana dalam 1 bulan ini kita membahas tentang efek dari iman, the faith effect. Ya, jadi di minggu pertama kita bicara tentang iman itu bertumbuh di tengah-tengah tantangan, fearless faith ya, yang tidak punya yang bold, yang berani, walk the talk, iman yang disertai oleh tindakan, obedience, unlock ya, yang bicara tentang ketaatan itu berasal dari iman. Unshakable faith, iman yang teguh, dan hari ini adalah satu summary ya dan satu ajakan untuk kita sama-sama mengambil langkah iman dalam kehidupan kita. Sudah pasti kalau dari kita yang ada di sini, baik pun Bapak Ibu yang menonton secara online juga, hidup kita itu pasti ada yang namanya tantangan hidup gitu ya. Ada yang mungkin juga sedang mengalami tantangan hidup itu sendiri gitu. Jadi ada pilihan-pilihan hidup mungkin yang lagi diambil ya, pergumulan-pergumulan doa yang belum dijawab, ataupun mungkin ada kekecewaan yang mendalam atas segala sesuatu yang mungkin ingin terjadi dalam kehidupannya tapi itu tidak terjadi gitu atau belum terjadi. Bahkan itu menyisakan penyesalan-penyesalan hidup yang mungkin sampai sekarang itu masih kebawa gitu dalam kehidupan kita. Nah, seringkali hal-hal ini itu meninggalkan sebuah luka gitu ya, yang lama-kelamaan itu tuh ibaratnya tuh mungkin seperti kayak mengikis iman kita gitu. Dan kalau misalnya ini terjadi, kadang tuh kita mulai melihat gitu, apa sih sebenarnya yang kurang dari kita gitu ya. Apakah iman kita kurang besar, apakah kurang taat gitu, ataukah mungkin ada sesuatu yang selama ini saya belum lakukan gitu. Itu mulai tuh pemikiran-pemikiran kita tuh mulai ibaratnya tuh kayak cari jalan gitu ya. Salahnya tuh di mana gitu, apa yang kita belum lakukan gitu. Dan pikiran kita tuh akhirnya membuat satu narasi lah ibaratnya gitu ya, yang mencoba menghubungkan apapun yang terjadi itu dengan logika gitu. Jadi kita mencoba untuk making sense hal-hal yang mungkin ibaratnya kita imani, kita doakan, kita harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita.
Dan ini lama-lama kalau menumpuk gitu ya, itu kadang bisa menjadi satu keraguan, bahkan keraguannya itu bisa meragukan sosok Tuhan sendiri sebagai pribadi Bapa yang mengasihi kita. Gitu ya. Sisi manusianya kita itu jadi kelihatan gitu, jadi menanglah istilahnya. Dan itu membuat kita akhirnya kehilangan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ujung-ujungnya yang kalau kita tahu ya inilah kepahitan gitu ya. Dan semakin kita mencoba untuk membuat segala sesuatunya make sense gitu ya, kenapa ini nggak bisa, kenapa ini tidak terjadi gitu. Lama-lama tuh malah kita jadi stres sendiri gitu ya. Kenapa? Karena memang secara pemikiran tuh kita nggak nyampe gitu dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Pemahaman kita akan sesuatu itu tuh membentuk ekspektasi kita akan hal tersebut Bapak Ibu. Nah jadi sebagai contoh ya, saya itu punya satu klien ya di agensi. Klien ini nih lumayan mungkin bisa dibilang klien yang agak ribet ya. Jadi memang banyak sekali detail-detail yang harus dikerjakan dan bukan kadang lagi bahkan sering kalau misalnya kita meeting online itu tuh bahasanya itu mulai ketus gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak nggak ada remnya gitu ya. Dan bahkan ada satu tim kita gitu yang akhirnya tuh pernah ibaratnya tuh pas lagi meeting dia nangis gitu karena ditegur oleh klien kita ini gitu. Nah, tapi saya dan partner saya gitu, kita paham kalau kita ini sedang dealing sama business owner gitu ya. Business owner itu tuh harus orang yang kita tuh ketemu gitu. Jadi nggak bisa lewat online, harus tatap muka, harus ngobrol langsung, kita dengerin, intinya tuh dia butuh attention, dia butuh assurance kalau bisnis yang sedang dia jalani, sosial medianya itu dihandle dengan benar. Dihandle dengan serius. Ada intention dari agensi untuk mengerjakan ini dengan baik gitu. Jadi hanya dengan segampang ibaratnya kita ketemu secara offline, akhirnya tuh komunikasinya tuh lancar gitu. Dia menyampaikan apa yang dia mau gitu ya. Detailnya jelas dan penyampaiannya tuh kalem gitu. Jadi nggak seketus ketika online. Yang ya intinya tuh akhirnya kita tahu gitu ya. Dia sebagai business owner mau investasinya kan berkembang gitu ya. Dan dia mau kita agensi yang ibaratnya sudah dia bayar, ya itu serius untuk bantuin dia gitu. Nah pemahaman-pemahaman seperti itu akhirnya jadi tahu, oke, kalau misalnya nanti ada klien berikutnya yang memang business owner, kita sudah bisa berekspektasi gitu bagaimana handling dengan pebisnis-pebisnis seperti ini. Nah kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri ya, bicara tentang iman, kita itu sering sekali membangun ekspektasi yang salah karena pemahaman kita yang sempit dan terbatas gitu. Jadi sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jadi ibaratnya tuh nggak sampai logikanya dengan rancangan Tuhan. Jadi kalau saya gambarkan mungkin kayak satu bentuk diagram gitu ya. Wah sorry nih diagramnya agak kecil. Jadi kalau misalnya ini kita ngomong rancangan Tuhan ada di sini gitu. Wah. Nah, misalkan di sini ya, ini adalah rancangan Tuhan. Kalau dalam firman-Nya kan ditulis rancanganku itu setinggi langit dan bumi gitu kan, sejauh langit dan bumi gitu buat kita. Jadi mungkin kita itu pemahamannya cuma di sini nih. Ini pemahaman manusia. Jadi jaraknya itu sangat berbeda nih kalau yang dibilang tadi langit dan bumi ya, ini misalnya sky gitu, terus ini bumi, ya ini nih jauhnya nih. Bedanya gitu antara rancangan Tuhan dan pemahaman manusia. Jadi sudah pasti apapun yang saat ini kita pikirkan dalam sini itu pasti akan susah sekali untuk tahu nih the whole plan-nya Tuhan itu seperti apa gitu. Dan kalau kita ngelihat dalam di Amsal 3 ayat 5, Tuhan menuliskan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri gitu. Jadi Tuhan tuh mau bilang kita jangan cuma berpikir tuh di sininya aja gitu. Istilahnya, jangan hanya melihat dari apa yang kita mengerti, tapi lihatlah, percayalah kepada rancangan Tuhan. Nah, disinilah yang namanya faith. Kok jadi faith. Nah, faith zone. Harus begini tulisannya nih. Ya. Nah,
inilah zona iman. Ada bagian di mana kita mungkin tidak akan pernah mengerti gitu apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita ada di sini gitu ya, masuk ke dalam area ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup dan bahkan bisa berlimpah gitu kan di dalam zona iman ini gitu. Nah, yang pertama, karakter iman adalah iman itu percaya sebelum melihat. Ya, iman, faith believes before it sees. Di Ibrani 11 ayat 1 versi NIV dituliskan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith, iman, itu adalah percaya apa yang kita harapkan dan jaminan, assurance ya, jaminan dari apa yang tidak kita lihat. Kalau di versi bahasa Indonesia masa kini ini lebih casual lagi bahasanya. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Gimana caranya untuk kita bisa yakin hal-hal yang tidak bisa dilihat, gitu kan? Karena apa? Karena ternyata untuk kita hidup di dalam zona ini, dan tadi kita bilang kita tidak bisa mengandalkan yang namanya pemikiran kita sendiri, artinya pola pikir kita tuh harus berubah. Kita nggak bisa lagi menggunakan pola pikir manusia yang apa? Yang kalau percaya itu karena melihat. Nah, ini pemikiran manusia nih, kita ngelihat dulu, baru percaya. Sama ketika Thomas, ya kan, ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya pada murid-murid, dia coba dulu tuh pegang ininya gitu, untuk percaya apakah benar ini Tuhan Yesus yang disalib gitu, atau bukan dia nih istilahnya gitu kan. Nah, ini nih manusia banget gitu, seeing in believing ini manusia banget gitu. Nah, tapi yang Tuhan mau dalam firman-Nya adalah believing then seeing. Percaya dulu, baru kita akan melihat. Nah, bedanya apa sih kalau misalnya seeing in believing and believing then seeing gitu ya istilahnya. Jadi kalau seeing in believing itu tuh ibaratnya tuh kayak kita tuh melihat dulu apa yang terjadi, ya kan? Dan kita mulai menarik kesimpulan. Artinya begini, kalau misalnya hidup kita amit-amit gitu ya, misalnya berantakan gitu, kita mengambil kesimpulan hidup kita gagal. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, tapi berbedanya ketika believing dan seeing adalah walaupun ibaratnya mungkin saat ini dalam kehidupan kita itu lagi porak-poranda, lagi ada badai gitu ya. Tapi kita memiliki pola pikir baru dan mengubah cara pandang kita untuk satu hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi misalkan kalau seeing is believing ini itu malah mendorong kita mundur, ya, atau mengekang kita. Nah, justru yang believing dan seeing ini akan membawa kita maju. Gitu. Ya, ini alasan kenapa kalau orang lama-lama di sini, lama-lama bisa bunuh diri gitu. Stres. Kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa dia perjuangkan lagi gitu. Nah, tapi ketika dia ada di area ini, dia memiliki pengharapan dan akhirnya bisa melakukan apa yang potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ketika kita masuk ke dalam seeing in believing, kadang kita apa? Kadang kita sembunyi dalam ketakutan. Ya, ketika kita udah bingung kita mau kemana gitu kan, akhirnya kita ibaratnya mungkin mengunci diri gitu, jauh dari orang lain gitu. Dan itu membuat kita akhirnya tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, tetapi kalau believing dan seeing, ya, itu kita kebanyakan akan merasakan atau mengalami hal-hal yang baru. Karena ini adalah area di mana kita belum pernah hidup sebelumnya, gitu ya, area baru gitu. Dan kalau kita ngomong masalah tentang kenyamanan juga, seeing in believing ini ngomong tentang apa? Comfort. Saya udah nyaman kok gini-gini aja gitu. Ngapain harus melakukan lebih gitu? Ngapain harus ibaratnya mungkin ya ngapain harus ke gereja gitu? Ngapain harus pelayanan? Toh hidup-hidup saya baik-baik aja gitu kan. Nah, itu yang sering sekali orang-orang pikirkan gitu. Nah, tapi kalau dalam believing in seeing, nah di sini adalah growth and learning gitu. Jadi ada pembelajaran. Nah,
Dua-duanya ini itu ada dalam kehidupan kita gitu. Tinggal mana yang mau kita lakukan, ya, di mana kita hidup gitu istilahnya. Dan believing in seeing inilah yang tadi dituliskan ya, confidence in Christ gitu, percaya kepada Tuhan. Gitu. Dan di sini ya ini kita melihat diri sendiri. Seperti itu. Di Roma 8 ayat 24 sampai 25 dituliskan seperti ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, tekun itu artinya ada sesuatu yang dilakukan. Gitu kan. Jadi bukan cuma menunggu pasif, tapi ada sesuatu yang dilakukan untuk di masa-masa penantian itu. Nah, tadi kalau misalnya saya bilang di bagian ini adalah kita diri sendiri gitu ya, terus di sini adalah zona di mana tadi iman itu dibutuhkan. Salah nggak sih kita ada di sini? Pertanyaannya seperti itu gitu. Apakah kalau kita merasa takut? Apakah kita kalau merasa nyaman ataukah kita merasa sedang tertekan, apakah itu salah? Di bagian ini manusia sekali gitu ya. Dan saya merasa Tuhan menciptakan kita dengan emotion, itu pasti ada tujuannya gitu. Ketika kita punya rasa takut, kita punya rasa tertekan kayak gitu. Ini sebenarnya ada alasannya juga gitu. Sering sekali ini disebut insting. Ya, semakin kita ibaratnya gitu ya melakukan apa yang insting kita lakukan gitu ya, inilah yang akan kita lakukan gitu. Kita akan kabur kalau misalnya ada bahaya gitu kan, kita akan menutup diri kalau misalnya kita ketakutan gitu. Jadi ini adalah reaksi-reaksi normal, bukan berarti kalau kita merasakan hal-hal ini kita nggak beriman gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya mungkin saat ini ada kondisi-kondisi di mana saat ini tuh kita sedang ketakutan atau misalnya kita sedang putus asa. Bukan berarti tanda-tanda bahwa kita nggak punya iman. Seperti itu ya. Jadi ini memang emotion yang Tuhan ciptakan untuk kita. Waktu dulu awal-awal mau menikah, saya itu sempat ngobrol sama mentor saya gitu kan. Mentor saya cerita gitu tentang masa sebelum dia menikah juga gitu. Dan sempat saya itu tuh nanya gitu, kok saya muncul rasa ragu gitu. Muncul rasa ragu nih untuk menikah gitu. Dan saya bilang gitu kan, ada rasa takut gitu kan, nanti kalau salah gimana, kalau nggak bisa melakukan ini itu gimana gitu kan. Selalu ada alasan-alasan yang ibaratnya itu masuk gitu ke dalam pikiran saya gitu. Dan puji Tuhannya ya dikuatkan gitu oleh mentor kami gitu kan, didampingi dan diperlengkapi gitu selama masa-masa persiapan ini gitu ya untuk dasar-dasar pernikahan. Nah, tapi pada waktu itu ya dia juga bilang gitu, wajar kok ragu, ini keputusan penting gitu. Hampir tidak ada menurut dia ya, yang waktu itu dia mentorin, nggak ada yang nggak ragu gitu loh. Pasti ada rasa takut, ada rasa tidak tahu gitu kan, penasaran juga gitu. Tapi itu wajar gitu ya dialami. Kenapa? Karena ya itu pengalaman penting gitu, keputusan penting. Jadi iman, faith, is not the absence of weakness, Bapak Ibu. Iman itu bukan karena tidak ada sama sekali kelemahan dalam kehidupan kita, gitu ya. But the confident expectation, ya, jadi ekspektasi atau keyakinan teguh of God's power to overcome it. Kuasa Tuhan untuk mengalahkannya. Iman bukanlah tidak ada kelemahan, tetapi keyakinan teguh pada kuasa Tuhan untuk mengalahkannya. Jadi bukan karena kita yang merasa lemah, akhirnya kita merasa, wah kita nggak mampu gitu-gitu. Tapi justru inilah shifting pemikiran yang harus kita miliki bersama gitu. Ketika kita nggak bisa, Tuhan mampu. Tuhan bisa gitu dalam kuasanya untuk menyelesaikan semua masalah kita. Yang kedua, bagaimana sih untuk kita bisa hidup ya dan hidup berkelimpahan bahkan di dalam faith zone ini? Iman ya, faith grows through action. Iman itu bertumbuh melalui tindakan dan perbuatan.
Nah, Bapak Ibu ini sedikit pelajaran fisika gitu ya, tapi ini sangat perlu untuk kita pahami bersama gitu. Kalau kita dulu waktu kecil sering main ketapel, ya, main ketapel tahu kan ya, ambil batu gitu, terus ditarik gitu kan. Dan ini nanti ketika kita lepas tarikannya ini akan meluncur gitu batunya gitu ya ke apapun yang kita sasar gitu. Anggapanlah ini mungkin sasarannya gitu. Nah, kalau kita tahu ini sebenarnya dalam fisika ini namanya hukum kekekalan energi. Jadi satu SKS nih fisika. Jadi Bapak Ibu, semakin batu ini ditarik ke belakang, dia ini menyimpan energi. Ya kan? Ini namanya potensial energi. Ya, ini dengan dosen Samuel nih. Ya, potensial energi ini akan sebanding Bapak Ibu, kalau misalnya kita lepas, ini akan keluar nih. Batu ini tuh bisa terbang ya, menuju ke sasaran gitu ya. Gitu. Nah, energinya ini sama, tapi ini berubah jadi kinetik energi atau energi gerak. Apa yang kita tarik ke belakang, ya kan kalau dalam ketapel ini akan keluarnya sama gitu energinya. Nah, inilah hukum kekekalan energi. Sama seperti iman, Bapak Ibu. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam hidup kita, tarik terus gitu kan, kita simpan gitu energinya, itu harus dilepas. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan nggak mau kita narik ini terus-terusan, Tuhan maunya ini ke sini gitu. Ketapel itu bukan untuk menyimpan batu fungsinya Bapak Ibu, tapi untuk menembakkan batu gitu. Jadi fungsi hidup kita itu akan terjadi ketika yang tadi ini ya potensial energi kita, iman yang saat ini ada dalam hidup kita itu kita ubah menjadi aksi, menjadi gerakan. Handphone kita lah anggapannya gitu ya. Sekarang ini kan handphone kapasitas baterainya gede-gede gitu ya, ada yang 6.000 mAh, ada yang 4.000, 5.000 segala macam gitu. Tapi semakin banyak baterai itu menyimpan tenaga, kalau dia tidak dicolok ke smartphone, apa gunanya? Gak ada. Make sense ya? Kita tidak bisa menggunakan smartphone-nya, kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ngambil foto gitu kan. Kenapa? Karena baterainya kecabut gitu, mau dia segede apapun, mau baterainya mungkin yang teknologi terbaru gitu kan, tetap dia nggak akan berguna kalau dia nggak dicolok ke sesuatu gitu. Nah ini sama seperti iman kita. Percaya itu satu hal, bertindak itu hal yang lain. Ya, kita bisa bilang, kita nggak bisa bilang kita percaya kuasa Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Maksudnya kita nggak ada langkah iman, nggak ada hal-hal baru yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mau pernikahan kita jadi berkat gitu kan, tapi kita nunggu semuanya sempurna dulu misalkan baru menikah gitu. Atau misalkan kalau misalnya kita mau keluarga kita diberkati tapi kita nggak mau belajar, kita nggak mau belajar keuangan, nggak mau cara mengelola emosi atau bagaimana cara untuk parenting yang baik gitu kan. Ya itu semua hanya wacana gitu istilahnya gitu ya. Di Yakobus 2 ayat 14 dan 17, ini juga sempat disiarkan oleh Pastor Bambang juga di beberapa minggu yang lalu ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sama kayak baterai itu tadi, walaupun dia tebel gitu ya kapasitasnya, tapi kalau tidak digunakan, tidak dicolok di smartphone, ya tidak akan bisa kepake juga. Nah, di sini tuh kita bisa belajar Bapak Ibu, kalau iman, faith, itu tuh sebenarnya bukan hanya masalah untuk kita berekspektasi Tuhan itu tuh secara ajaib gitu ya, itu bercampur tangan dalam hidup kita gitu. Misalkan kayak kita lagi tidur gitu kan, tiba-tiba langsung jadi menteri gitu, nggak bisa. Bukan seperti itu caranya gitu. Jadi kita bukan berekspektasi God magically intervene gitu. Dan kita itu ibaratnya ya bypassing our responsibility gitu. Kita tidak melakukan bagian kita untuk diri kita untuk berubah gitu. Jadi itu salah satu hukum alam sebenarnya kalau ya memang kita butuh diproses untuk kita bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi
ini salah satu rules yang Tuhan memang sudah set ini di dunia gitu, segala sesuatu ada prosesnya. Bisakah dia secara ajaib untuk mengubahkan? Bisa banget. Tapi saya yakin bahkan di firman-Nya pun dituliskan gitu ya, dia begitu mengasihi kita, dia mau kita bertumbuh agar apa? Agar mampu menerima apapun yang dia berikan. Anak umur 6 bulan mungkin ya, yang masih kecil gitu-gitu. Gak mungkin kita kasih Lego yang untuk dimainin anak 10 tahun. Ya kan, bisa ditelan itu Lego gitu. Sama juga gitu, ketika anak-anak SD gak mungkin kita kasih mobil listrik. Bapak Ibu gitu, kenapa? Karena dia belum siap. Gitu, mau sesayang apapun bapaknya gitu kan, dengan anak ini gitu. Tapi dia perlu tahu anaknya bisa bertanggung jawab gak dengan apa yang dia berikan. Ya kan, apakah selamat nanti dia begitu menggunakan mobil ini, gak ditelen gak nih si Legonya gitu. Jadi ini adalah hikmat-hikmat yang perlu kita tahu juga ketika kita harus melewati proses. Nah, jadi kalau kita balik ke sini ya, potential energy dan kinetic energy, ibaratnya tuh seperti ini. Potential energy itu sama seperti ini Bapak Ibu, kita itu menerima kasih dari Tuhan. Ya, ini kita menerima kasihnya dulu nih, dengan kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, ya kan, kita mengaku dengan mulut dan lidah kita kalau Tuhan adalah juru selamat kita. Ini kita menerima kasihnya, inilah yang tadi potential energy. Hidup kita mulai merasakan kasihnya Tuhan gitu, kita mulai paham, oke, saya memiliki seorang Bapa yang mengasihi saya gitu. Nah, kemudian diubah nih, ya kan? Iman yang bertindak, inilah kinetic energinya. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Gitu. Ya, jadi ketika kita menerima kasihnya, kita dimampukan kayak tadi gitu ya. Energinya itu bisa untuk dilepaskan untuk menjadi iman yang bertindak. Gitu. Inilah kinetic energy. Dan ketika kita melakukan yang ini ya tadi ya, iman yang bertindak ini, apa sih yang akan kita iniin? Apa sih yang akan kita rasakan? Kita akan mengalami kasihnya. Inilah yang namanya faithfulness. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita gitu ya, iman kita bertindak, baru kita benar-benar mengalami kasih Tuhan. Baru kita tahu, oh Tuhan itu benar-benar menyertai hidup kita gitu. Jadi bukan cuma terima ya, bukan cuma tahu, tapi ini diproses dan akhirnya kita merasakan sendiri. Oh ini toh yang namanya tuntunan Tuhan tuh gini toh. Kekuatan daripada Tuhan tuh seperti ini toh. Nah inilah baru dilakukan gitu. Dan kalau misalnya ini kita lakukan terus menerus Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini terus menerus nih cycle-nya ini kita lakukan. Nah inilah yang namanya transformasi kehidupan. Hidup yang diubahkan. Satu jalan terus nih. Jadi bukan cuma berhenti di sini, terus kita menerima kasihnya, iman kita bertindak, kita mengalami kasihnya terus berulang. Nah inilah kehidupan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya bilang ini namanya skema orang beriman, Bapak Ibu. Ya, kehidupan orang beriman tuh harusnya seperti ini. Yang ketiga, bagaimana untuk kita hidup dan kita bisa berkelimpahan dalam zona iman. Iman itu tuh diperkuat di dalam tantangan gitu ya, dalam pencobaan dan tantangan. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4 dituliskan seperti ini, we glory in our suffering because we know that suffering produce perseverance. Perseverance, karakter, and character, hope. Ya, jadi kita tahu kalau
Penderitaan itu menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan satu karakter, pembentukan karakter, dan dari karakter itu muncul pengharapan. Di versi, di Yakobus 1 ayat 2-4 versi Alkitab mudah dibaca, ini dituliskan seperti ini. Saudara-saudariku, kamu akan mengalami berbagai kesulitan. Jadi bukan kemungkinan loh Bapak Ibu, akan. Tetapi ini memberikan alasan kepadamu untuk bersukacita. Karena kamu tahu bahwa ketika imanmu diuji, kamu akan belajar menjadi tabah dalam penderitaan. Tetapi kamu harus belajar untuk bersabar. Nah ini bagian kita Bapak Ibu. Ya, untuk bisa menjadi tabah, bagian kita apa? Kita harus bersabar. Hasilnya akan baik. Hasilnya itu apa? Menjadi dewasa seperti yang dikehendaki Allah. Bukan dikehendaki oleh Samuel, bukan dikehendaki oleh Ping-Ping, tapi dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Versinya Tuhan, dewasanya gitu. Tuhan itu enggak selalu menghilangkan suffering gitu ya dalam kehidupan kita. Yes, dia bisa gitu. Tapi kadang ya dia mengizinkan tantangan-tantangan itu tuh ada dalam kehidupan kita, dan itu bukan sebagai satu hukuman gitu ya. Tapi itu menjadi satu cara ya kan untuk kita itu semakin lama tuh semakin dekat sama Tuhan, dan bahkan kita itu diubahkan menjadi serupa dengan Kristus gitu. Jadi ada proses pembentukan. Kalau dulu saya kuliah di desain produk, setiap kali kita mau pelajaran pottery ya, membuat keramik tanah ya waktu itu kita ambil itu harus dipanaskan dulu gitu. Jadi dipanasin supaya dia lembek gitu kan. Bahkan itu kadang kita kasih air supaya itu mudah untuk dibentuk. Ya. Tapi itu proses yang harus dilakukan. Akhirnya setelah itu menjadi satu bentuk, tanah liat itu harus dibakar. Gitu kan, dibakar supaya keras menjadi keramik. Nah, itulah proses pembentukan keramik gitu. Jadi ada satu proses yang harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu juga pernah lihat salah satu video ya yang menceritakan atau menggambarkan transformasi dari kupu-kupu gitu ya, metamorfosis, yang dia dari ulat kemudian jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Nah, ketika kupu-kupu ini keluar dari kepompong Bapak Ibu, dia itu harus keluar dengan dirinya sendiri gitu. Harus ada tekanan dari kepompongnya gitu supaya dia bisa memaksa si sayapnya itu untuk terbuka lebar gitu, supaya ibaratnya darahnya itu tuh mengalir gitu ke sayapnya supaya sayapnya bisa berkembang dengan sempurna. Ada satu video yang sama ketika kepompongnya itu dibantu dibuka manusia Bapak Ibu. Kupu-kupunya nggak bisa terbang karena sayapnya nggak terbuka lebar. Bisa nggak kita bukain kepompongnya? Bisa Bapak Ibu. Kalau kita dibagi-bagi si kupu-kupu udah kayak Tuhan gitu kan, kita bisa potong kepompongnya gitu. Tapi itu membuat dia nggak bisa terbang. Apakah kita mau jadi kupu-kupu yang secara identitas kupu-kupu tapi nggak bisa terbang? Kan nggak mau gitu ya. Jadi memang secara kodratnya gitu ya, walaupun ini kiranya tuh kayak nggak aman gitu, nggak nyaman buat kita lakukan. Tapi iman itu tuh sebenarnya bukan satu garansi untuk kita terhindar dari rasa sakit gitu. Iman itu tidak pernah menjanjikan kita tuh untuk terbebas dari rasa sakit gitu ya. Tapi itu menjanjikan bahwa Tuhan itu akan selalu bersama kita bahkan di lembah kehidupan. Nah, itulah iman. Yang keempat, bagaimana kita bisa hidup dan hidup berkelimpahan dalam zona iman? Faith declares victory before it's happened. Iman menyatakan kemenangan sebelum terjadi. Lah kok bisa? Pede banget nih gitu, belum menang gitu tapi udah menyatakan kemenangan gitu. Nah, di firman Tuhan di Markus 11 ayat 24 versi bahasa Indonesia masa kini dituliskan seperti ini. Sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya.
Artinya kita butuh hidup dalam iman dulu gitu ya. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan meskipun belum ada jalan keluar. Kemenangannya belum kelihatan nih. Deklarasi kalau apa sih janji Tuhan itu pasti, iya dan amin, dan itu akan membawa kita tuh terlepas dari situasi yang kita alami. Nah ini bukan berarti kita ibaratnya acuh nggak acuh gitu ya, dengan yang namanya tantangan kehidupan ataupun kegagalan gitu. Ibaratnya kayak mungkin bisa dibilang kayak delusional gitu ya, enggak itu nggak gagal kok gitu, udah bisnis udah berantakan, keluarga berantakan misalkan gitu ya, tapi enggak itu nggak gagal kok gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi kita secara sadar memilih ya untuk percaya kalau memang rancangan Tuhan itu tuh lebih besar daripada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu kegagalan dalam kehidupan kita, baik itu tantangan-tantangan gitu. Jadi tidak mengeliminasi ya kan, tapi kitanya yang mulai mendeklar gitu. Declaring victory is about cultivating a victorious mindset. Ya, jadi bukan cuma ibaratnya secara iman yang buta gitu ya. Wah, ya kita akan menang gitu-gitu, tapi secara sadar kita mau memiliki mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang itu maksudnya kayak gimana sih? Percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dalam diri kita, walaupun kita nggak melihatnya. Kalau misalkan kita bicara misalnya mau beli properti Bapak Ibu, kita kadang ngelihat posternya di pinggir jalan gitu ya, billboardnya gitu. Tapi kita kadang mungkin ya nggak pernah melihat rumahnya kapan dibangunnya, gitu kan, gimana dibangunnya. Tiba-tiba ketika kita datang ketemu salesnya, jadi aja rumah contoh, gitu kan. Yang akhirnya kita bisa lihat, kita bisa nikmati misalnya seperti itu gitu. Jadi walaupun kadang kita nggak melihat, bukan berarti itu tadi rumah-rumah nggak akan jadi-jadi gitu, enggak gitu. Tuhan itu sedang menggerakkan segala sesuatu ya kan dalam rancangannya, dan kita ada di bagian itunya juga gitu ya dalam kebaikannya. Nah, tapi kita harus hati-hati juga Bapak Ibu, ketika kita menyatakan kemenangan ya, bukan artinya itu menjamin kalau hasilnya akan sama persis dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi God's victory ya, kemenangan daripada Tuhan itu terlihat berbeda dari definisi sukses atau kemenangan yang saat ini kita alami gitu. True faith trust in God's plan even when it diverges from our expectation. Iman yang sejati percaya kepada rencana Tuhan walaupun itu berbeda dari harapan kita. Nah, kita tuh sering beranggapan iman tuh seperti vending machine. Ya. Kita masukin berapa, keluarnya itu. Kita berimannya ini, hasilnya begini gitu. Kita berharap seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu yang sering kali terjadi, yang akhirnya ketika terjadinya berbeda dari apa yang kita ekspektasi, yang ada apa kita kecewa, ya kan, kita merasa tidak didengar mungkin doanya gitu. Nah itu yang sering sekali terjadi buat dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita tuh pengennya tuh sama gitu outcome-nya dengan apa yang kita ekspektasikan. Ada satu quotes dari Oswald Chambers, ini menurut saya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Faith never knows where it is being led, but it knows and love the one who is leading. Iman tidak pernah tahu kemana ia sedang dituntun, tetapi ia mengenal dan mencintai Dia yang menuntun. Di 17 Maret kemarin gitu ya, berarti sekitar 2-3 minggu yang lalu, ya saya dan Ping itu sedang mengikuti promil gitu. Dan di tanggal tersebut kita ketemu dokter, dan dokternya itu menjelaskan hasil labnya gitu ya dari program ini gitu. Dan kita diberitahukan ada kemungkinan embrionya nggak berkembang gitu. Yang ya ibaratnya kita harus nunggu lagi gitu, harus melakukan ini lagi gitu.
Dan pada saat itu ya jujur hati kami hancur, Bapak Ibu gitu. Mau bilang saya sering sharing firman gitu ya, mau bilang kami pelayanan di gereja, tapi ketika yang satu ini entah kenapa tuh hancurnya lumayan gitu. Bahkan Ping-Ping aja tuh sampai baru masuk lift udah nangis ya gitu. Ya tapi kami mempertanyakan gitu, kenapa kok gini gitu ya, kenapa sudah memperjuangkan sampai sejauh ini tapi kok kayaknya belum ada hasilnya, sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar tapi kok kenapa seperti ini, kenapa gagal gitu. Ada begitu banyak pertanyaan yang membebani kami gitu. Dan akhirnya ketika kami sampai di apartemen, akhirnya kami nangis berdua gitu ya. Tapi di malam yang sama Bapak Ibu, Ko Bambang waktu itu sharing firman yang biasa jadi not sharing ya, inti sharing firman yang disampaikan hari ini sebenarnya. Ya, dari ayat tadi Markus 11 ayat 24. Yang kalau kita berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Ayat itu saya baca ya, itu pas sekali ketika Ko Bambang itu sharing gitu, memberikan ayat-ayat ini untuk sharing hari ini gitu. Dan ini menjadi satu peneguhan yang luar biasa buat kami. Pada waktu itu kami teringat ayat dasar pernikahan kami dari Efesus 3 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan lagi, cukup panjang gitu ya, tapi ada beberapa inti yang perlu kita lihat juga. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kami sadar sampai kepada malam hari itu gitu ya, itu semua adalah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Hikmat yang sudah Tuhan berikan melalui dokter, ya, melalui studi atau riset yang sudah kami ikutin gitu dengan taat. Tapi di lewat malam hari itu Bapak Ibu, kami melihat kasih Allah itu tuh melampaui itu gitu, sesuai dengan ayat ini gitu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Karena pengetahuan yang ada sudah membawa kami sampai ke tanggal itu. Tapi kami percaya kasih Tuhan lebih dari itu, dan Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Malam itu kami sepakat untuk terus berdoa, walaupun ya di tanggal itu kami sudah divonis oleh dokter gitu kan, embrionya nggak berkembang gitu. Tapi kami berdua sepakat untuk tetap memperlakukan, ya dia masih tetap ada potensi untuk berkembang. Dan itu kami belajar hidup di sini Bapak Ibu, di zona iman ini gitu. Kami udah nggak tahu lagi apa yang akan terjadi gitu. But until it happens, kami mau tinggal di sini. Gitu. Kami mau percaya kuasa Tuhan terus bekerja. Jadi saya bilang sama Ping-Ping gitu kan, jalannya tetap timi-timi ya gitu. Tetap slow gitu istilahnya gitu ya. Nggak usah naik tangga dulu gitu. Terus juga nggak usah nyetir dulu, jadi ke kantor saya antar jemput gitu. Jadi kami menyerahkan semua yang kami nggak tahu gitu ya ke dalam kuasanya Tuhan. Sampai tanggal 20 Maret gitu, yang akhirnya Ping-Ping haid
gitu ya. Dan itu sudah menandakan berarti memang embrionya tidak berkembang gitu. Programnya belum berhasil. Nah ini ya jujur membuat saya tertekan gitu ya, campur aduk gitu. Apalagi hari ini harus sharing firman tentang iman gitu istilahnya ya. Temanya tuh tentang iman gitu. Kayak enggak ada hari lain apa ya gitu. Kok momennya begini Tuhan gitu istilahnya ya. Dan saya cerita sama Ping gitu, dan Ping ingetin, Sam, iman kamu tuh gak harus sempurna, dia bilang gitu. Untuk kita tuh bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ya inilah kebenaran firman Tuhan gitu, bukan karena situasi kita, bukan karena iman kita, tapi memang ketika firman Tuhan harus disampaikan gitu, mau kondisi kita apapun, iman kita mau seperti apapun, Tuhan akan mampukan gitu. Jadi ketika hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ini kondisinya iman saya itu sedang diuji gitu ya. Jadi ini bukan satu sharing firman dari orang yang sudah mengalami kemenangan Bapak Ibu. Ini adalah sharing firman dari orang yang lagi kalah. Kemarin ketika menyiapkan firman ini gitu ya, saya teringat perumpamaan biji sesawi itu gitu, ya kan. Tuliskan kan bahkan biji sesawi aja, iman kita sebesar biji sesawi, Tuhan bisa memindahkan gunung gitu. Nah ini nih, iman saya tuh lagi gini nih, tipis banget Bapak Ibu. Udah lebih kecil lagi bahkan mungkin dari biji sesawi gitu ya. Tapi Tuhan mau bilang gitu, ya Tuhan bisa loh memindahin gunung gitu. Walaupun kesannya, kayaknya gunung ini tuh gak bisa dipindahin gitu ya. Saya gak tahu kapan, ya gimana, apakah Tuhan benar akan memindahkan gunung ini gitu. Tapi ya kami percaya perjalanan iman kami belum selesai. Dan kami juga percaya kalau Tuhan itu mengasihi kami. Dan ini membawa satu konklusi gitu ya yang saya dapetin dari perjalanan iman ini gitu. Ternyata living in faith is the bravest thing a believer can do. As it humbles us to move from our own power to God's sovereignty. Menjalani hidup dalam iman itu adalah tindakan paling berani Bapak Ibu ya yang dilakukan oleh orang yang beriman. Karena itu merendahkan hatinya untuk beralih dari kuasa diri sendiri, pengalaman diri sendiri, pemahaman diri sendiri, kepada kedaulatan Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau siang hari ini, sore hari ini, kami boleh sama-sama melihat kembali Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendapatkan satu jaminan Tuhan. Kalau kami itu ada dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kami. Walaupun saat ini mungkin kami sedang dalam kekalahan, mungkin saat ini kami sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin ada doa-doa yang kami sudah naikkan tapi belum ada jawaban gitu. Tapi Bapak Ibu, marilah kita menyadari dan kita ingat, iman kita, mau itu sekecil apapun, mau itu sehancur apapun Bapak Ibu, tetap berharga di matanya. Bukan kondisi yang aman gitu ya, bukan artinya gak ada tantangan ataupun gak ada ketakutan. Tapi ini adalah keputusan yang harus kita ambil gitu, walaupun di tengah-tengah badai kehidupan. Dan biarlah apa
apa yang hari ini kita pelajari dan kita renungkan. Bahkan ini bisa kita hidupin Bapak Ibu. Biarlah ini boleh menjadi kesaksian kuasa Tuhan yang nyata. Meskipun kita belum melihat. Tapi tetaplah berjalan gitu ya di dalam Tuhan. Meskipun dalam tantangan. Biarlah kita juga bertumbuh dalam iman kita. Dan terus menyatakan kemuliaannya gitu, dalam kehidupan kita. Sampai kita bisa melihat kemenangan itu Bapak Ibu. Namun
mulut kami, pikiran kami, senantiasa mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami gak mengerti Tuhan. Ada begitu banyak perkara yang sampai sekarang mungkin kami gak dapat jawabannya. Mungkin saat ini kami ada dalam lembah yang mungkin paling kelam gitu dalam kehidupan kami. Ataupun mungkin kami merasa takut. Kami merasa ragu. Tapi kami mau bilang Tuhan, Engkaulah Tuhan Raja kami. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Walaupun kami saat ini gak ngerti Tuhan kemana kami harus melangkah. Kami gak ngerti kenapa doa-doa kami belum dijawab. Kami gak ngerti kenapa pergumulan kami itu masih ada. Tapi biarlah iman kami punya iman yang sejati Tuhan. Iman yang gak cuma berharap sama janjinya Tuhan. Tapi iman yang berharapnya justru sama Tuhan. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengangkat kami sebagai anak. Yang memberkati kami. Menyelamatkan kami. Mengubahkan hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, di balik semua kelemahan kami, di balik semua keraguan kami, bahkan kalaupun saat ini iman kami hancur berantakan Tuhan. Tapi biarlah serpihan-serpihan iman itu Tuhan, boleh Kau pakai untuk memindahkan gunung-gunung ini Tuhan. Hal yang mungkin di mata kami mustahil. Tapi kami percaya kuasa Tuhan itu nyata. Iya dan amin dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga boleh terus Tuhan memiliki kerendahan hati untuk kami melangkah di dalam iman. Mau sesusah apapun jalannya Tuhan. Mau segelap apapun jalannya. Mau sedalam apapun lembahnya Tuhan. Tapi kami mau mengamini Tuhan. Tuhan menyertai kami. Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang saat ini dalam keterbatasan kami, rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Rindu akan kasih-Mu untuk kami rasakan hari demi hari. Bapa, biarlah Engkau yang menyinari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah walaupun berat tantangan kami dalam kehidupan kami di dunia, tapi cukup satu momen saja bersama Tuhan, maka kami akan dikuatkan. Dan biarlah kami semua yang saat ini mendengar Tuhan, firman dan puji-pujian ini, kami boleh kembali dikuatkan untuk boleh mengambil satu langkah lagi ke depan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan belum selesai sama hidup kami. Perjalanan iman kami belum selesai. Ada begitu banyak hal yang Tuhan mau singkapkan dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau percaya. Asalkan kami mau melangkah di dalam iman. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa yang Maha Tinggi,
kasih-Nya yang melimpah, kuasa-Nya yang sempurna, damai sejahtera-Nya yang menghibur, yang menemani kita dalam kehidupan kita, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan boleh kami terima dan menjadi dasar iman kami yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break.